Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Saputra dari kelas 2C Prodi Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari saya dan juga teman saya untuk penilaian ulang tengah semester dengan judul Motor Listrik DC. Baik, langsung saja. Yang pertama, dimulai dari pengertian. Apa sih pengertian dari motor listrik DC? Yaitu motor listrik DC adalah merupakan salah satu dari motor DC. Sebelumnya apa sih itu dari arus DC? Arus DC itu adalah arus searah yang dimana hanya berjalan dari kutub positif menuju kutub negatif. Kemudian mesin arus searah dapat berupa generator DC atau motor DC. Untuk membedakan sebagai generator atau motor dari mesin difungsikan sebagai apa? Sebagai generator DC, alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik DC. Motor DC, alat yang mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran. Sebuah motor DC dapat difungsikan sebagai generator atau sebaliknya generator DC dapat difungsikan sebagai motor DC. Selanjutnya, konstruksi motor listrik DC. Ya, ini untuk konstruksi dari motor listrik DC sendiri atau komponen-komponennya. Ada kutub, kipas, kumparan cangkar, kumparan medan, poros atau shaft, panaran peluru atau giring, ya, tangan sikat, dan komutator. Ini beberapa komponen dari motor listrik DC atau konstruksi dari motor listrik DC. Kemudian jenis-jenis motor listrik DC. Yang pertama ada motor arus arah penguat terpisah, yaitu jika arus penguat magnet diperoleh dari sumber arus arah di luar motor tersebut. Terus, bentar saya zoom dulu. Ini ada rangkaian dari motor listrik DC sendiri, ya. Ini bisa dilihat sendiri rangkaian dari motor listrik DC dari jenis motor listrik penguat terpisah, ya. Yang kedua ada motor arus arah dengan penguat sendiri, yaitu jika arus penguat magnet diperoleh dari motor itu sendiri berdasarkan hubungan lilitan penguat magnet terhadap lilitan cangkar motor DC dengan penguat sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada motor Sun. Motor Sun mempunyai kecepatan hampir konstan pada tegangan jepit konstan. Motor ini mempunyai putaran yang hampir konstan walaupun terjadi perubahan bahan. Kemudian ini ada rangkaiannya dari motor listrik Sun. Ya, ini rangkaian dari motor Sun sendiri, ya. Terus selanjutnya motor seri. Motor seri merupakan motor arus searah yang mempunyai putaran kecepatan yang tidak konstan. Jika beban tinggi, maka putaran akan lambat. Jadi ini beban itu berpengaruh pada putaran motor jenis seri, ya. Jika bebannya semakin berat, maka putaran akan semakin lambat. Sebaliknya, jika beban semakin ringan, maka putaran akan semakin cepat. Ya. Kemudian ini ada rangkaiannya dari motor listrik seri, ya. Berikutnya masuk ke motor kompon pendek.
Motor penguat sendiri yang mempunyai dua lilitan penguat magnet, yaitu lilitan Sun dan seri. Seperti ini gabungan antara motor Sun dan motor seri ya, yang tadi yang pertama dan kedua, di mana lilitan seri terletak pada rangkaian sumber tegangan. Dan ini rangkaiannya, bisa dilihat sendiri. Kemudian motor kompon panjang. Motor penguat sendiri yang mempunyai dua buah lilitan penguat seri dan Sun, di mana lilitan penguat seri dihubung seri dengan lilitan jangkar. Jadi ini dari lilitan penguat motor seri yang tadi itu dihubungkan dengan motor lilitan jangkar yang ini ya. Oke, ini untuk rangkaiannya sendiri. Terus kita masuk ke bagian-bagian dan fungsi. Yang pertama, badan motor listrik. Fungsi utama dari badan motor adalah sebagai bagian tempat untuk mengalirnya flux magnet yang dihasilkan kutub magnet. Karena itu badan motor dibuat dari badan ferromagnetik. Ya. Kemudian yang B, inti kutub magnet dan lilitan penguat magnet. Lilitan penguat magnet berfungsi untuk mengalirkan arus listrik sebagai terjadinya proses elektromagnetis. Terus sikat-sikat. Fungsi utama dari sikat-sikat adalah untuk jembatan bagi aliran arus dari lilitan jangkar dengan sumber tegangan. Terus komutator. Komutator yang digunakan dalam motor arus arah pada prinsipnya mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama, komutator bar merupakan tempat terjadinya pergesekan antara komutator dengan sikat-sikat. Komutatorisir merupakan bagian yang menjadi tempat hubungan komutator dengan ujung dari lilitan jangkar. Terus ada bagian, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan motor DC. Yang pertama ada kelebihan dari motor DC sendiri adalah torka dan kecepatannya mudah dikendalikan. Terus torka awalnya besar, performansinya mendekati linear, sistem kontrolnya relatif lebih murah dan sederhana. Terus cocok untuk aplikasi motor servo karena respon dinamiknya yang baik. Untuk aplikasi yang berdaya rendah, motor DC lebih murah dari motor AC. Terus kekurangannya, yang pertama ada membutuhkan perawatan yang ekstra ya, karena motor DC itu memang terkenal dengan perawatan yang harus teliti ya, harus telaten. Terus lebih besar dan lebih mahal jika dibandingkan dengan motor AC induksi. Tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi dan tidak cocok untuk aplikasi berdaya besar. Terus tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu. Kemudian karakteristik motor listrik arus arah atau motor listrik DC. Yang pertama ada karakteristik. Nah, pada motor listrik arus arah dikenal 3 macam karakteristik, yaitu A. Karakteristik TA sama dengan F dalam kurung IA untuk V sama dengan tetap ya. B. Karakteristik N sama dengan F dalam kurung IA untuk V sama dengan tetap ya. Ini untuk C, bedanya di ini doang. Terus untuk aplikasi motor dalam kehidupan sehari-hari, motor listrik ditemukan dalam aplikasi yang beragam seperti industri, blower kipas dan pompa, peralatan mesin, peralatan rumah tangga, alat-alat listrik, dan disk drive.
Dan ini contoh nyata dari motor itu sendiri. Terus untuk pengaturan kecepatan motor DC, ini untuk metode yang bisa digunakan untuk mengontrol kecepatan motor DC. Yang pertama ada mengubah voltase pada motor, namun membiarkan medan magnetnya tetap. Terus mengubah medan magnet pada motor, namun membiarkan voltasenya tetap. Kemudian memberikan hambatan yang dipasang seri dengan motor. Terus ini untuk contoh soalnya. Bisa dilihat untuk contoh soal sendiri ya. Untuk contoh soal, suatu motor DC kompon panjang 40 kW tegangan nominal 200 volt, tekanan kembaran Sun, seri dan cangkir masing-masing adalah 93 ohm, 0,04 ohm, dan 0,6 ohm. Dan ini untuk hasil perhitungannya ya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.